Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Angela bersama Do Wirake, The Obrolan Wibu Rasa Keimanan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan mengulas Doraemon The Movie, Bukti Cinta. Idi, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini saya mungkin akan memanggil beberapa teman-teman saya di K-Anime, kajian anime. Ada Kak Davin, kemudian ada Kak Megane-chan, kemudian ada Kak Ashabul Kahf. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan koneksi lancar dan diberikan kemudahan ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Cinta terhadap kekasih saja atau seseorang yang kita sayangi atau kita inginkan, tetapi juga lebih kepada rasa kagum, berharap, takut, rela, dan selalu ingat kepada yang dicintai. Nah, karena itu apakah kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan cinta ini? Nah, kita akan bahas terkait dengan perspektif Islam dan juga terkait dengan Doraemon ya, Stand By Me. Dan seperti kita tahu, mungkin sudah banyak teman-teman sekalian yang sudah menonton terkait dengan Stand By Me Doraemon 2, di mana Nobita dan Shizuka menikah gitu ya. Jadi sudah menikah. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh 3 teman saya ya. Ada Kak Davin juga, ada Kak Megane-chan. Oke. Belum bisa terkoneksi, saya coba ini kan ya. Ya, semoga diberikan kemudahan ya dan lancar. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita akan bahas Doraemon terkait dengan Nobita dan Shizuka menikah gitu ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi meskipun pandemi, semoga syukur kita terus bersemi ya. Saya mencari Noyakusoku. Oke, jadi ada sebuah lagu yang cukup menarik ya, cukup menarik gitu dari ending Stand By Me Doraemon 2, yaitu adalah Himawari no Yakusoku. Itu saya suka banget, Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Ini luar biasa ya, semoga koneksinya lancar dan diberikan kemudahan dalam kajian kita pada malam hari ini. Nah, jadi ini ada Kak Megane ya, Kak Megane-chan. Insya Allah, tabarakallah. Ya, ini Insya Allah, tabarakallah. Ini Kak Megane-chan sudah bisa mendengar suara atau ini? Oke, alhamdulillah udah bisa ya. Oke, kita undang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita buka bersama ya teman-teman sekalian. Kita ulangi lagi dengan basmalah supaya kajian malam hari ini kita semakin berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan koneksi lancar dan suara tetap apik ya, ciamik ya. Oke, kita pada malam hari ini akan membahas terkait dengan Doraemon The Movie, terkait dengan Bukti Cinta Shizuka dan Doraemon, ayat yang bersatu. Jadi film garapan Ruichi Yogi dan Takashi Yamazaki ini ternyata diadaptasi dari cerita Doraemon, A Grandmother Reflection. Jadi ada cerita dengan neneknya ya, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita akan bahas kulik-kulik bersama Kak Megane-chan.
Kak Asabul Kaf, Kak Al Adil ya, dan Kak Davin Yoga. Bismillah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mantap. Jadi pada malam hari ini kita bakal bahas terkait dengan bukti cinta nih, Masya Allah ya. Jadi terkait dengan cinta-cintaan nih. Ya mudah-mudahan ya nanti kita akan bahas dan kulik-kulik terkait dengan apa namanya, terkait dengan Doraemonnya, Doraemon the Movie ya, bersama Kak Asabul Kaf, Kak Al Adil ya, atau dan juga dari Kak Meganichan dan juga Kak Davin. Kak Davinnya belum gabung nih kebetulan. Nanti kita akan undang segera ya, insyaallah tabarakallah. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin ini sudah pukul 20:09. Mungkin untuk waktu ini dipersilakan kepada Kak Meganichan untuk membahas pertama. Kak Meganichan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Mega. Aku admin dari bakat kita ya. Sebelumnya buat kalian dan mempersilakan untuk aku sedikit mau cerita tentang Doraemon the Movie. Nah, di sini aku nggak akan bahas terlalu panjang lebar lah ya tentang bukti cintanya Nobita ke Shizuka. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya Nobita mau ke episode short atau yang panjang banget, itu kita tahu betul bahwasanya Nobita itu bucin banget sama Shizuka. Nah, begitu pertama kedua sebelum aku udah aman. Putus-putus ya Kak? Iya, putus ya. Atau koneksi aku yang jelek nih? Koneksi di sini juga punya Kak Meganichan tertangkapnya tadi putus-putus. Oh, sama berarti ya. Padahal di aku ini banget, apa namanya? Full. Masya Allah. Bismillah. Suaraku udah kedengeran belum? Suaranya udah jelas. Udah jelas. Udah ya? Alhamdulillah, syukurlah. Yang penting suaranya itu ketangkep ya. Ini aku sampai deket-deket kamera ini, Masya Allah. Nah, di situ aku mau sedikit aja tentang Doraemon Stand By Me. Nah, bahwasannya seperti yang kita tahu, Nobita itu bucin banget sama Shizuka. Itu bucin banget. Movie-nya, episode Doraemon pasti bakal lihat itu sama Shizuka. Kalinya suka banget. Nah, kan bilang di sebelahnya yang nah kenapa aku bilang karena di itu kita bisa hanya benar-benar ubah nasibnya dari yang Taiko sama Shizuka gitu. Nah, kemudian dia berusaha ya bergabung. Duka. Putus ya. Putus-putus. Siapa? Sama punya ini enggak. Coba. Putus-putus yuk. Coba aku ngomong ya. Bentar. Kalau aku putus-putus nggak? Enggak.
Aman. 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 Aku juga aman, Kak. Koneksinya unstabil nih, Kak. Ya, Aku kayaknya ya. nggak punya aku kayaknya. Coba. Oke. Media Chan sebentar lagi bergabung kembali. Sedang mencari koneksi yang terbaik, mudah-mudahan bisa lancar sampai selesai ya. Tadi Masya Allah. Iya. Kemarin udah masuk belum? Hah? Apa? Belum ya? Belum masuk lagi ya Kak Megani Chan? Belum. Nah, Masya Allah ya teman-teman. Aku patah-patah nggak, Kak, suaraku? Aman sih, lancar di sini. Aman. Lancar ya? Iya. Lancar. Tadi kalau patah-patah siapa mau ganti perangkat? Oke. Sedang mengundang Kak Megani Chan, jadi ya kita bahas terkait dengan Doraemon ya teman-teman sekalian, sembari menunggu koneksi lancar. Jadi ternyata memang ada hal yang bisa kita ambil atau kita petik banyak sekali dari film Doraemon, Nobita Stand By Me terutama. Tapi pada bahasan kali ini kita terkait dengan bukti cinta. Apa sih sebetulnya bukti cinta gitu ya? Ini kebetulan sedang menanti juga Kak Megani Chan, jadi memang ada hal-hal yang bisa kita petik terkait dengan Doraemon Stand By Me. Ada cinta neneknya itu terkait dengan boneka beruang tua. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, koneksi sepertinya sedang terputus dengan Kak Asabul Kaf. Ini kita koneksikan kembali bersama dengan Kak Megani Chan. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Megani Chan. Ini gimana? Aman ya, insya Allah. Ini sudah tertangkap baik di sini. Ya, kalau dari Kak Priskanya itu udah cukup baik dari akunya. Punya Kang Adil juga. Oh, suara akunya putus-putus ya, Kak ya? Ini udah cukup baik yang ini. Syukurlah kalau begitu. Sampai boleh dilanjutkan. Tadi terputus nanti. Kalau ini udah ada Kak Davin, Masya Allah. Assalamualaikum Kak Davin. Waalaikumsalam. Kok saya nyasar ke sini ya? Iya. Saya nyasar. Iya. Kita ini ya bari dulu terkait dengan Kak Megani Chan. Monggo Kak Megani Chan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu udah ngebahas sampai bahwasanya bukti cintanya Nobita itu dibuktikan atau diceritakan bahwasanya di Stand By Me yang pertama. Nah, sampai-sampai dia tuh ingin sekali mengganti takdirnya atau mengubah takdirnya dari yang sama Jaiko sampai akhirnya itu menikah dengan Shizuka. Ya. Udah enggak? Masih sampai putus-putus akhirnya enggak, menikah Kak? dengan Shizuka. Udah enggak? Oke. Boleh kan? Nah, kemudian dari situ kita tahu bahwasannya Nobita itu bucin banget sama Shizuka. Nah, kemudian kita juga bisa tahu. Terus kalau misalnya kita udah mengetahui bahwasannya Nobita itu bucin banget sama Shizuka. Nah, awalnya udah suka sama Nobita nggak sih? Nah, dari setiap episode yang pernah kita lihat, kemudian dari dari yang Stand By Me yang pertama juga, bahwasanya itu memberikan kepedulian dia kepada Nobita, sehingga kita melihat bahwasanya si Shizuka ini tuh nyimpen rasa sama Nobita, padahal sejatinya fansnya itu Shizuka itu nggak suka awalnya sama si Nobita. Nah, kenapa aku bisa menyimpulkan bahwa si Shizuka itu nggak suka dari awal sama si Nobita? Karena pertama,
Shizuka ini adalah teman masa kecilnya si Nobita. Nah, dari episode yang pernah aku tonton tentang mesin waktu. Jadi si Nobita itu pengen banget ngelihat masa kecilnya waktu dia masih umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Nah, dia balik tuh ke umur yang waktu dia masih umur 4 tahun. Di sana dia udah temenan sama si sama Shizuka, temenan sama si Giant sama Suneo. Nah, disitulah kita lihat bahwasannya Shizuka itu tuh selalu peduli banget sama si Nobita. Dari situ kita tahu bahwasannya Shizuka ini sering banget ngasih kepedulian, kasih sayang sama si Nobita bukan karena emang suka, tapi karena emang dia peduli sebagai teman. Nah, kemudian kok bisa sih si Nobita ini Zuka, dan akhirnya si Zuka pengen menikah atau menerima lamaran si Nobita, yaitu karena bukti cinta si Nobita kepada Shizuka dari beberapa bukti yang bakal diceritain oleh teman-teman yang lain. Seperti itu, Kak. Dari aku segitu dulu ya, Kak. Aku balikin lagi sama Kak. Ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi sama Kak Melinda. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke Ashabul Kahf ya, terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini, atau ke Al-Adil. Pada ke Al-Adil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Gimana nih kabarnya nih? Pada sehat antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kita kan bahas tentang Doraemon lagi dan Doraemon lagi. Emang kalau ngomongin Doraemon itu nggak ada matinya, dan di cerita yang kedua ini kita ngebahas-bahas tentang cinta, ya kan? Sebelumnya ada yang tahu nggak artinya cinta itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Suara masuk nggak? Masuk. Apa tuh? Masuk. Oh, ini ada yang sejawab nggak? Boleh. Apa tuh cinta? Cinta, al-mahabbah, sayang ya, benar nggak sih? Asik. Tapi kurang masuk. Benar tapi kurang masuk. Ada yang bisa jawab lagi? Boleh, silakan. Jawab. Enggak. Jadi cinta itu siap-siap untuk menderita ya. Jadi apapun resikonya pasti ada menderita-menderitanya. Sama seperti kisah Nobita dan Shizuka ini, yang di dalam ceritanya ini banyak lika-likunya gitu loh. Dan kita ingin melihat perspektif Islami dalam film Doraemon ini, ya kan. Dan yang dari kita bahas dari awal dulu, alur ceritanya dulu, ya kan. Alur ceritanya itu sebelum siapa sih namanya? Kalau kita bahas, yang masih ingat yang kemarin itu kita ngebahas Stand By Me 1 berfokus kepada si Doraemon yang pergi dan memfokus pada merubah takdirnya Nobita. Dan sekarang ini ada dua fokus. Fokus yang pertama tentang apa sih namanya, menjalankan takdir itu, asik. Dan yang kedua tentang berjanji kepada nenek. Berjanji lah gitulah, kayak ya dia udah janji gitulah. Dan yang pertama itu kan yang paling dibahas di sini tuh kan tentang cinta. Ya awalnya dari kemarin, lanjut kemarin kan mereka itu pas sebelum menikah, Nobita dan Suneo dan and the gang lah ya, kita panggilnya Nobita and the gang. Nobita and the gang itu ngumpul di suatu kafe kan. Nah, di situ abis pulang dari kafe itu si yang Nobita itu agak-agak gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang kalau kita nih ya, mungkin kalau besok mau nikah dibilang grogi kali ya. Mungkin grogi, mungkin nervous atau apapun itulah. Jadi dia kayak merasa kurang pede gitu kan. Nah, akhirnya dia kayak ya begitulah adanya, dia kayak ngegalau gitu kan. Dan akhirnya tiba-tiba
tiba-tiba cerita pindah ke scene di mana Nobita dan Doraemon kecil. Nah, di sini juga yang biasa kalau kita nonton Doraemon tuh pasti Nobita nangis, Nobita ngerengek, Nobita minta sesuatu sama Doraemon. Sama seperti halnya Stand By Me 2 ini, kita disajikan dengan ibu Nobita yang marah-marah, ya kan? Ibu Nobita yang marah-marah karena Nobita dapatnya nilainya 0, 0 lagi, 0 lagi, dan 0 lagi. Kan dia dapat ulangan 0, dia ngadu ke Doraemon. Dan kebetulan Doraemonnya itu lagi apa ya namanya, lagi ngerjain sesuatu hal gitu lah. Dan akhirnya kayak dicuekin gitu sama Doraemonnya, si Nobita ini dicuekin, kayak dia jadi merasa tidak ada yang peduli denganku, kata Nobita kan. Dan Nobita ngelihat satu benda yang membuat dia apa sih namanya, terkenang kembali masa lalu, yaitu bonekanya kan. Ya kan poinnya di sini boneka nih kan. Boneka, dia ngelihat boneka dan ingat nostalgia bersama neneknya. Singkat cerita dia pengen kembali ke masa lalu, pengen melihat apa sih neneknya dia itu, neneknya Nobita tuh kayak Nobita pikir yang sayang sama dia cuma neneknya doang. Dia jadi pengen ke masa lalu, bertemu neneknya, pengen temu kangen lah istilahnya kalau kita tuh. Dan akhirnya dengan diskusi yang lumayan panjang, mereka berdua kan akhirnya dibolehin sama Doraemon. Tapi ingat, syaratnya satu, jangan bertemu tatap muka, ya kan. Nah, di situ si Nobita menyanggupi, iya aku akan ke sana tanpa tatap muka. Pas pertama dia ke rumahnya, dia ketemu ibunya kan ya. Dia ketemu ibunya, terus ibunya nggak kenalin. Karena emang mungkin nggak kepikiran juga bakal ketemu anaknya, apalagi udah gede gitu kan, udah SD gitu kan. Kan pasti nggak ada yang kepikiran gitu. Tiba-tiba didatengin, aku adalah anakmu yang udah SD, kan nggak make sense loh, nggak masuk akal. Jadi diusir lah. Akhirnya pas udah di luar tuh, nah dia ketemu sama neneknya. Awalnya Nobita itu kan awalnya menyanggupi apa yang Doraemon bilang, tapi bukan Nobita namanya kalau dia nggak ngelanggar janji gitu kan. Akhirnya dia datang sendiri ke tempatnya neneknya dan dia ngobrol-ngobrol gitu kan. Aku adalah Nobita. Dan neneknya pun percaya lagi gitu loh. Neneknya kok bisa aja percaya gitu kan. Akhirnya neneknya Nobita tuh minta ngelihat kalau Nobita itu pengen lihat Nobita itu sekolah gitu. Akhirnya Nobita balik lagi ke masa depan, dia ngambil tasnya dan dia ini kayak, Yo Nek, aku sudah sekolah sekarang, ini tasku. Dan neneknya pun terharu gitu, nangis terharu. Dan akhirnya si nenek Nobita ini ingin melihat Nobita menikah. Nah itu dia yang bikin jadi rumit, jadi complicated semuanya kan. Nah itu yang tadi dibilang poin dari cinta, itu siap-siap untuk menderita. Nah itu kan deritanya Shizuka sama deritanya Nobita. Lanjut cerita pas dia ini Nobita ini ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh neneknya. Nah di sini Nobita akhirnya inisiatif mau bawa neneknya ke masa depan. Nah habis itu karena Doraemon dengar hal itu, Doraemon langsung melarangnya karena menurut Doraemon, masa depan itu nggak bisa ditebak, masa depan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah itu sama halnya apa yang kita lakukan sekarang mempengaruhi kehidupan ke depan kita. Kalau misalkan kita dari sekarang malas, dari sekarang nggak mau ibadah, dari sekarang kita leha-leha dengan kehidupan, dari sekarang kita nggak mau kerja gitu, mungkin di kedepannya kita akan menjadi pecundang, kita akan menjadi yang bisa dibilang orang pinggiran lah, dan kita bisa menjadi yang bahkan
udah mah pecundang, orang pinggiran, akhlaklas lagi, waduh lengkap itu. Tapi kalau kita apa sih namanya, dari masa sekarangnya ini kita aktif dalam dakwah, misalnya kita rajin dalam bekerja ataupun berdagang, kita rajin apa sih namanya, kita rajin dalam hal-hal yang baik-baik lah, pasti di kedepannya itu akan baik juga gitu. Ini yang ditakutkan oleh Doraemon, karena tahu si Nobita ini sifatnya malas, tahu si Nobita ini anggap enteng masalah, tahu sikapnya Nobita ini anggap remeh masalah. Dia itu ngeri kalau pas ngewujudin kalau ternyata yang dilihat neneknya itu nggak seperti apa yang diharapkan. Kan yang diharapkan si Nobita itu neneknya ngeliat dia nikah sama Shizuka. Tapi kan kalau dia malas-malas bisa jadi dia nikah sama Joiko atau mungkin dengan figuran-figuran yang lain. Jadi kan apa sih namanya? Jadi dari sini Doraemon tuh takut ada takdir yang berubah, kayak lah bisa kan, kayak ada kodok yang berubah atau kodar yang berubah gitu kan. Jadi akhirnya bolehlah dikasih kelonggaran, karena mungkin Nobita ini udah kepalang janji sama neneknya, dan si Doraemon pun merasa nggak enak. Nah di situ dikasih unjuk nggak secara langsung, dikasih unjuk lewat alatnya Doraemon yang namanya televisi waktu apa waktu gitu. Jadi kita bisa nonton kayak apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah dari situ mulai lagi masalah. Pas dilihat di televisinya itu ternyata Nobita nggak datang, ternyata teman-temannya pada nungguin, ternyata nggak seperti apa yang diharapkan. Benar itu, dia menikah sama Shizuka tapi Nobitanya itu nggak jelas kemana. Nah flashback yang saya cerita pertama ya, bisa jadi dia nervous, bisa jadi dia gugup atau gimana. Akhirnya kan di adegan itu dia dicari-cari lah. Nah, dan karena takut takdir berubah, jadi dia mengusahakan gitu loh. Ibaratnya Doraemon sama si Nobita itu jalan ke masa depan yang lebih depannya lagi. Jalan ke masa Nobita udah gede. Nah, di sana dia ngelihat situasinya, ternyata benar apa yang di televisi waktu itu benar adanya gitu loh. Dan pas itu si Doraemon pun ngide gitu, gimana kalau si Nobita ini, kamu ini aku kasih selimut waktu dan kamu menjadi peran Nobita dewasa. Nobita awalnya nggak mau karena dia merasa nggak siap, dia merasa belum bisa. Nah itulah seperti apa yang dibilang nikah terlalu dini. Nobita yang masih kecil soalnya. Jadi dia itu merasa gak siap, tapi mau nggak mau karena si Nobita ini takut takdirnya berubah, ya udah dihadapin juga sama dia. Kata Doraemon, aku akan pantau kamu. Entah Doraemon pakai alat apa, jadi jadinya bisa ibarat kata bisa ngendaliin si Nobita entah dari mana gitu loh. Kan alatnya Doraemon ada luar biasa nggak kehitung ya. Terus akhirnya Nobita pun ikutin acaranya. Akhirnya orang-orang pada lega semua. Lega, Nobita udah sampai, jadi nggak nyari-nyari lagi gitu loh. Jadi si Shizukanya pun kayak tenang gitu. Tapi pas acara seremoni pernikahannya mereka itu, Nobita ini karena emang bukan yang dia di masa depan asli gitu loh, dia masih anak-anak, dia gelagatan juga, kayak gugup banget gitu loh. Dia ngejalanin acaranya, dia kebingungannya, dia belepotannya, itu kelihatan banget. Dan di situ pun si Shizuka udah agak-agak curiga, ini siapa sebenarnya, ini Nobita atau bukan, ya kan? Terus akhirnya pas sebanyak acara itu sudah selesai. Nah, kalau di Jepang itu ada acara potong kue ya. Udah potong kue, udah tuker cincin. Nah, dia itu kayak sambutan pidato. Sambutan lah pokoknya, pernikahannya dia juga yang sambutan. Nah, pas di situ dia bener-bener blank lah istilahnya. Dimana ada nggak suara, Kak?
Suara aman, suara. Suraman. Ada dia pidato ngasih wejangan lah mungkin ke teman-teman yang masih jomblo gitu. Dan teman-temannya pada belum menikah kan. Terus dia itu nah di situ dia nggak bisa benar-benar nggak bisa. Doraemon pun bingung gitu kan. Akhirnya dia gugup banget dengan alasan anak-anaknya. Dia bilang dia kebelet kencing. Nah setelah dia kebelet kencing, dia panik tuh berdua tuh. Dia ingin mencari Nobita yang di masa ini. Kok tidak ada ya Nobita di masa ini? Akhirnya dia ke tempat pertama kali dia muncul di abad situ di zaman dewasanya Nobita, dan dia kayak ngelihat dia kayak ngelihat kendaraannya itu kayak mobil kapsul gitu loh. Kendaraannya si Nobita dewasa. Wah, ini ada nih mobilnya katanya. Ini ada mobilnya, tapi kok orangnya nggak ada. Terus ya udahlah, kita balik dulu aja ke masa kita sekarang, ntar kita pikirin lagi strateginya kan, baratnya kayak gitu. Terus pas dilihat juga mesin waktunya nggak ada. Nah, ini mulai panik mereka berdua. Yang pertama si Nobita dewasa nggak ada, yang kedua mesin waktu nggak ada. Masalah yang ketiga, Doraemon kan tadi kan awal-awal cerita dia lagi berserak-serakin barangnya. Nah, itu juga nggak ke bawah sama dia. Itu juga nggak ke bawah sama dia. Udah panik aja tuh. Udah panik jadi gembel atau apa. Mereka itu berdua kayak ibaratnya kayak orang yang nggak punya tujuan hidup lah, yang agamanya jauh dari dia. Jadi kayak luntang-lantung di masa depan ya kan. Terus entah Doraemon dapat karomah atau apa, dia nemuin mesin waktu jiwa gitu kan. Alat yang bisa mesin waktu tapi jiwanya aja, jadi kayak gimana ya, kayak dia itu manggil jiwanya yang di masa lalu untuk ngelakuin hal yang sekarang. Nah, di sini ini ada harapan, ada secerca harapan untuk merubah takdir yang takutnya tidak bisa menikah ya kan, si Nobita sama si Shizuka. Akhirnya dengan alat itu dibenerin sedikit sama Doraemon, dan alatnya berfungsi kan. Alatnya berfungsi. Nobita yang di masa gimana ngomongnya? Nobita yang di masa sekarang tapi masa lalu itu gimana ya? Kalau kamu ngomongin mesin waktu jadi bingung sih. Pokoknya Nobita yang masih kecil itu kepanggil jiwanya, keingetan semuanya, dia langsung datang ke si Nobita ke Doraemon yang di masa sekarang yang lagi diceritain gitu kan. Kalau ngomongin mesin waktu udah kayak ngomong paradoks, ini nggak ada ujung. jadi apa sih namanya? Jadi datang dan ada tiba-tiba Nobita entah dari mana, mungkin itu ada di sisipan akhir nanti. Apa sih? Terus Nobita yang itu datang, terus dia akhirnya kembali ke masa lalu, terus akhirnya dia udah mikir nih, ini pasti yang make mesin waktu Nobita dewasa nih. Ya kita lihat sikapnya Nobita yang sebelumnya dia lagi gugup, lagi nervous, dia mungkin pendek akal juga kan, dia udahlah ke masa lalu dulu lah, mau nostalgia atau apalah, mumpung juga ada kan mesin waktu, soalnya kan di zamannya Nobita yang udah dewasa sekarang mesin waktu tuh nggak ada, dan dan Doraemon tuh udah nggak ada kan. Nah gitu, akhirnya mereka berdua ke ke masa sekarang, dan ternyata yang dicurigain mereka tuh benar. Nobita yang dewasa yang harusnya nikah sama Shizuka sekarang itu ternyata dia di masa lalu, dan usut nih ya, ternyata benar si Nobita ini kayak yang namanya gugup, yang namanya bingung harus ngapain, apalagi itu kan tanggung jawab sama anak orang, mungkin dia mikirnya berat tuh, harus cari nafkah. Harus bimbing agama, mungkin pusing nggak bisa karena ilmu agama dia yang cetek mungkin ya. Akhirnya dia kayak ke masa lalu, dan ada satu alat yang pertama kali, kalau kalian teliti itu pertama kali kan
Nobita Doraemon tuh kayak mesen barang lah gitu. Ibaratnya dia ngegosen lah ya. Eh, barang dari departemen masa depan. Nah, dikirim barang kan. Pas dia lagi serak-serakan, ada barang satu dicobain sama dia. Itu alat jiwanya bisa ketukar gitu loh. Jiwanya ketukar lah, apalah itu namanya, penukar jiwa atau eh, tali penukar jiwa atau tali silaturahmi juga nggak tahu itu. Tali penukar jiwa kalau nggak salah itu. Akhirnya eh, karena Nobita yang dewasa ini kangen sama masa kecilnya dan mungkin juga takut bikin kaget kalau Nobita yang dari masa depan tuh datang ke masa lalu itu orang-orang pada kaget, jadinya dia inisiatif alat penukar apa sih, pakai tali penukar jiwa itu, jadi jiwa Nobita yang dewasa masuk ke jiwa Nobita yang kecil dan jiwa Nobita yang kecil masuk ke jiwa Nobita yang dewasa, dan Nobita yang dewasa yang perawakan anak kecil ini Nobita dewasa nih, tapi kecil nih. Dia keganggu nggak Kak suara? Ada di luar bisik? Nggak masalah sih, masih jelas. Nggak masuk ya, lanjut ya. Jadi dia itu kayak nostalgia gitu. Dia ke lapangan, jadi ketemu sama Jai, sama Suneo. Dia senangnya bukan main, yang harusnya dia ketakutan, tapi karena udah lama nggak ngerasain, dia senangnya bukan main. Habis itu dia dihajar sama Giant, itu senang banget. Ibarat kata kalau kita udah lama nggak makan nasi, terus makan nasi lagi, wah itu kan rasanya enak banget gitu kan. Nah itu dia yang dirasain Nobita sekarang itu begitu. Dan si Nobitanya happy gitu loh, happynya karena di masa yang dia alamin sekarang ini, di masa depan dia nggak ada ngerasain gitu-gitu lagi, dan dia kayak seneng banget lah pokoknya lah, seneng banget. Akhirnya dia kayak saking lupa waktu, dia ketemu sama main sampai sore dia ketemu sama kayak ibaratnya kalau kita sebut itu kayak geng-geng berandalan lah, anak-anak SMA atau anak-anak SMP lah. Kalau bahasa wibunya ada inilah, ada Toman Tokyo Revenge. Jadi habis itu dia lagi jalan ke jalan, tiba-tiba ada geng-geng gitu loh, dan Nobita yang fisiknya anak-anak gitu, mungkin kalau dengan fisik dewasa dia bisa ngelawan, tapi ini karena dia fisik anak-anak mungkin dia nggak bisa ngelawan, dan dia pendek akal gitu loh. Dia ngeliat ada motor nih, mungkin Nobita yang dewasa bisa naik motor, dia pakai tubuh yang kecil gitu loh, dia naik motor nabrak sana sini gitu kan, karena mungkin kakinya yang nggak nyampe atau tangannya nggak nyampe. Akhirnya sampai si geng-gengnya itu juga ngejar-ngejar gitu kan. Akhirnya lagi sengit-sengitnya pertarungan di antara Nobita dan 3 orang itu, si Doraemon didatengin sama departemen store masa depan dari Gosennya itu bilang gini, Kak, ini barangnya masih trial ya Kak, bukan barang ori, jadinya kalau bahasa kita kan gitu, ini barangnya masih trial, jadi banyak cacatnya, dan ini kalau dipakai lebih dari sejam bisa jiwanya nggak balik-balik lagi. Nah di situ panik tuh di Doraemon sama Nobita yang kecil di dalam tubuh yang dewasa. Dia itu panik tuh, dia nyari-nyari si Nobita kan. Akhirnya pas di kan terbang naik baling-baling bambu, pas di atas si Nobita yang kecil perawakan dewasa itu dijatuh karena kesadarannya mulai hilang. Dan apa yang dibilang sama si departemen store masa depan itu benar, ternyata ini nggak main-main gitu loh. Dan di satu ketika di satu tempat yang sama, si Nobita dewasa yang badannya kecil, dia pun hilang kesadaran perlahan-lahan. Tapi karena hilang kesadaran itu, dia ditonjok jadi nggak kena gitu loh. Kayak bisa dibilang hoki, bisa dibilang takdir gitu. Dia nggak kena, ditonjok kan. Akhirnya ada heboh-heboh seperti itu. Entah karena apa, si Shizuka itu datang kayak pengen belain Nobita. Wah, dia tahu dia tuh nggak bakal bisa menang lawan laki-laki
Apalagi 3 orang, badannya gede-gede semua, yang anak SD sama anak SMA itu kan kebanting banget. Tapi dia itu ada rasa peduli gitu loh, care ya sama Nobita. Dia itu nggak care banget lah istilahnya. Dia nggak peduli kalau dia bakal diapain. Akhirnya Shizuka tuh yang tadinya mau ngebelain malah mau diancam gitu loh. Dan gengnya Nobita pun datang, Suneo Giant gitu kan. Nobita Suneo Giant datang, terus si Suneo Giant itu ngelawan gitu loh. Itu hebat juga ya, Suneo Giant anak-anak SD ngelawan anak-anak SMP atau SMA kata itu. Akhirnya pertarungan sengit di lapangan itu, akhirnya nyerah juga yang apa sih namanya, yang si musuhnya Nobita